Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ini Abis Soma. Saya akan menyelesaikan sebuah kasus unit motor Aerox. Motor ini mati total ya, mati total. Di sini pun ada mil error kode kerusakan yang mungkin kita sulit membacanya karena dia tidak menimbulkan kedipan mil ya, dia hanya melotot saja. Namun ini sistem starternya tidak bekerja. Sistem starter tidak bekerja, kita sudah pastikan switch standar sampingnya normal. Berarti ini kalau ada DTC, ini kemungkinan besar DTC-nya adalah di bagian CKP ya, ataupun DTC 12. Kalau untuk lebih yakinnya, mungkin kita bisa menggunakan scanner. Kita ada scanner. Cuman untuk unit Aerox ini sendiri memang sering terjadi kasus CKP ini ya, CKP di sistem ACG yang tidak bekerja. Sekarang kita analisa apa kasusnya ini benar-benar di bagian CKP untuk sistem power supply-nya ataupun memang di bagian sensor CKP-nya. Di sini sudah saya bongkar semua ya, dan aki pun sudah saya ganti dengan aki yang normal terlebih dahulu karena kita untuk memastikannya, karena sistem starternya tidak bekerja, kita pastikan dulu dengan aki yang normal terlebih dahulu. Oke, yang kita butuhkan yang pertama adalah apometer. Nanti kita mungkin menggunakan scanner untuk lebih yakinnya. Ini mungkin teman-teman yang tidak punya scanner, gimana cara menganalisanya? Oke, kita cek. Pertama untuk jalur CKP atau power supply sendiri di Aerox ini ya, dari jalur spool yang masuk ke regulator ke ECU, biasanya sering terjadi di jalur ini korosif ya, ataupun dia gosong karena dia soketnya tidak terlalu kencang sehingga menimbulkan panas dan akhirnya dia leder. Coba kita cek dari jalur CKP-nya terlebih dahulu. Nanti mungkin kalau misalnya CKP sudah kita benahi, cuman dia masih menimbulkan DTC lagi, berarti ada kemungkinan di bagian sensor CKP ini. Kita cek jalurnya juga, ini sering terjadi di Aerox di sini. Untuk kabelnya ini sendiri dia diklaim di unit mesin, dan ini pun sering terjadinya rebound, kena panas dan dia putus. Sekarang kita cek yang utama dulu untuk bagian sistem power supply-nya. Copot soketnya. Ya, soketnya ya, jelas soketnya sudah ada indikasi terbakar ya. Yang female-nya coba, ini kan yang male, ini female, juga kosong. Ini pun untuk kasus CKP ini kalau sudah saking mungkin terlalu parah bisa menyebabkan CKP itu rusak atau sensornya rusak ataupun ECU-nya rusak. Sekarang kita pastikan dulu dari unit ECU-nya masih mengeluarkan arus atau tidak untuk ke sistem spoolnya ya. Cek pakai apometer. Dia harus mengeluarkan sumber daya tegangan sesuai dengan baterai ketiga pin ini. Ya, ke skalanya 12 volt DC. Sampai cek ini kemasa satunya. Aki juga bisa ya. ECU masih bisa menyuplai arus ke spool sebesar yang 13 volt. Yang satunya lagi tengah. Ini posisinya pada saat kontak on ya, pada saat kontak on ya. Posisi lagi dicopot yang bawah. Oke, dari ECU dia masih bisa menyuplai arus 12 volt. Jadi mudah-mudahan ini kasusnya hanya di bagian soketnya ini saja. Ini kita benahi terlebih dahulu soketnya. Nanti kita cek kembali ya. Oke, pengen cek benahi soketnya. Oke, jadi ini tadi sudah saya buka ya soket dari female-nya yang ini. Ini sifatnya sementara. Ini saya hanya pengen mengetahui bahwa kerusakannya ini hanya di bagian sistem power supply-nya ataupun CKP tadi, tapi bukan di sensor CKP-nya ini. Jadi ini saya hanya membenahi di bagian sistem jalur power supply-nya. Tadi yang sudah kita ukur dari ECU sudah menyuplai arus 12 volt ya, sesuai dengan tegangan baterai. Sekarang kita kontak on. Kalau dia di sini sudah hilang, nah ini hilang, berarti ini motor masih bisa dinyalakan ya. Jadi kasusnya selesai ya. Coba kita cek di scannernya. Ya langsung di TC saja.
Ya, ICC sudah kosong sampai masuk ke diagnosis. Kalau tadi kan dia ada di situ ada full code CKP ya. Sekarang sudah masuk ke data histori kerusakan. Ya. Ya, kodenya, kode kerusakannya 12 ya. Coba 12 ya, 12 1. Pada saat kita menghapus DTC kerusakannya tapi dia di DTC masih menimbulkan, berarti kasus belum selesai. Coba sekarang kita lakukan menghapus sejarah kerusakannya. Sampai hapus action ya, kode sejarah sampai hapus 0 ya. Bila pada saat kita menghapus sejarah kerusakan, di sininya sudah kode sejarah kerusakannya 0, tapi menghapus sejarah kerusakannya di 62 nya dia masih 1, berarti itu masih full code. Jadi kasus masih belum selesai ya, jadi masih ada. Sekarang sampean ke DTC nya sudah hilang atau belum? Harusnya hilang ya. Ya, DTC nya kosong. Oke, untuk motor sudah bisa menyala ya. Jadi kasusnya hanya di bagian soket power supply ya, dari spool ke regulator ECU. Yang tadi kita cara pengecekannya untuk memastikan ini kasusnya di bagian jalur regulator ataupun dari jalur power supply spool ke ECU. Kita cek dulu dari output yang dari ECU ke spool ya. Ini yang komponen 3 ini wajib 12 volt semua. Bila ECU masih menyuplai 12 volt, ECU aman ya. Cuman tadi sedikit ada short pada saat saya tadi membuat DTC kerusakan untuk CKP, terjadinya short sehingga sekring utamanya putus ya. Cuma agak bahaya sekali untuk kasus CKP ini kalau dia terjadinya short. Bila sekring tidak putus mungkin ECU yang akan rusak ya. Jadi untuk kasusnya motor Aerox mogok, sistem ACG tidak bekerja, bermasalahnya di bagian jalur power supply, khususnya di sistem jalur ACG-nya. Jadi ini sering sekali terjadi di Aerox ya. Jadi ini nanti akan saya ganti. Ini soket female-nya dan ini soket male-nya ya. Jadi kita ganti dua-duanya agar dia koneksinya akan kembali baik gitu. Ataupun mungkin kita menggunakan sekun baru, atau mungkin bengkel-bengkel akan paham lah caranya gimana supaya kabel ini terkoneksi dengan baik. Jadi kasusnya Aerox saya anggap selesai. Ikuti terus untuk channel Samsul Jaya Motor untuk menangani kasus-kasus motor injeksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.